البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk di muka surat 37. Yaitu apa? Setelah kita menyelesaikan tafsir tafsir Imam Ibnu Katsir, kita masuk ke kalam Imam Ibnul Qayyimnya. Fa innahu subhanahu dzakaral kuffar wa wasafahum bi annahum ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Karena Allah Subhanahu menyebutkan orang-orang kafir dan menyifati mereka bahwasanya mereka itu tidak mampu untuk mendengar dan mereka tidak mampu untuk melihat, yaitu surat Hud ayat ke-20. Makanya dalam ayat yang ke-24 Allah menyebutkan itu, permisalan antara orang kafir dan orang mukmin adalah seperti orang yang buta dan tuli dengan orang yang mampu melihat dan mampu mendengar. Lalu beliau mengatakan summa dzakarul mu'minin wa wasafahum bil imani wal amali shalih. Lalu Allah menyebutkan kaum mukminin dan Allah menyifati mereka dengan keimanan dan amal saleh. Wal ikhbati ila rabbihim, dan tunduk patuh. Ikhbat yaitu apa? Tunduk patuh, taat kepada Rabb mereka. Fawasafahum bi'ubudiyyati zahiri wal batin, maka Allah menyifati mereka dengan ibadah lahiriah dan batiniyah. Wa ja'ala ahadal fariqain kal a'ma wal asam, Allah menjadikan salah satu dari kedua pihak itu, salah satu pihak itu bagaikan orang yang buta dan tuli. Min haitsu kana qalbuhu a'ma, karena hatinya itu buta, an ru'yatil haqq, dari melihat kebenaran. Wa asamma an sama'ih, wa asamma an sama'ih, tuli dari mendengar kebenaran. Fasyabbahahu biman basaruhu a'ma, maka Allah menyerupakan orang ini dengan orang yang penglihatannya itu buta, an ru'yatil asya, dari melihat berbagai benda. Wa sam'uhu asammu an sama'il aswat, orang yang pendengarannya itu tuli dari mendengar suara-suara. Baik. Wal fariqul akhar, sementara pihak yang lain basirul qalb, hatinya itu mampu melihat, yaitu apa? Mata hati, basirah. Wasami'uhu wasami'uh, yaitu apa? Pendengaran hatinya kabasiril ain wasami'il udhun, seperti penglihatan mata dan pendengaran telinga. Karena kita tahu alat untuk menerima ilmu itu ada 3. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Sesungguhnya di dalam peristiwa itu benar-benar ada peringatan bagi orang yang memiliki hati dan dia itu mencurahkan pendengaran atau mencurahkan pendengaran dalam keadaan dia menyaksikan. Jadi ilmu itu didapatkan melalui 3 cara, yaitu apa? Hati, pendengaran, dan penglihatan. Dengan itulah dihasilkan zikra. Di dalam surat Qaf itu. Makanya dalam ayat yang kita bahas, Hud ayat 24, diakhiri dengan apa? Afala tadzakkarun. Apakah kalian tidak menyadari? Apakah kalian tidak mendapatkan peringatan?
Karena memang alat untuk mencari ilmu itu 3 tadi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Allah jadikan kalian memiliki pendengaran, penglihatan dan hati, namun sedikit sekali kalian itu menyukurinya. Alat mencari ilmu itu 3. Tatkala orang ini tidak mau menerima kebenaran, matanya tidak dipakai untuk melihat kebenaran, telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran, hatinya tidak digunakan untuk menghafal dan memahami kebenaran, maka dia bagaikan orang-orang yang kehilangan alat mencari ilmu, tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar, hatinya juga hati yang tumpul. Baik. Kemudian kata beliau, fatadammanatil ayah qiyasain. Maka ayat ini, ayat Hud yang ke-24 mengandungi 2 qiyas, wa tamsilain, dan 2 permisalan, lil fariqain, untuk kedua kelompok. Kelompok kafir dipermisalkan dengan orang yang buta dan tuli. Sementara kelompok mukmin dipermisalkan dengan orang yang mampu mendengar dan mampu melihat. Summa nafa taswiyata anil fariqain. Lalu Allah meniadakan penyamaan di antara kedua kelompok itu. Biqaulihi, dengan firman-Nya, hal yastawiyan, apakah mereka berdua sama? Apakah kedua kelompok ini sama? Ini soal ingkari, maknanya adalah nafi, yaitu la yastawiyan, tidak sama. Baik. Kalau tidak sama berarti apa? Berarti kita disuruh untuk memikirkan mana yang layak untuk diikuti. Kita ikut jalan orang mukmin ataukah kita ikut jalan orang kafir? Makanya akhir ayat mengatakan apa? Afala tadzakkarun. Kenapa kalian tidak memikirkan dan menyadari ini? Berarti setelah kita diberitahu permisalan ini dan kedua kelompok tidak sama, kita diwajibkan memilih salah satunya. Disinilah digunakan tadzakkur, yaitu apa? Kemampuan untuk mengingat dan berpikir. Kalau tidak berarti apa? Kita cuma akan melengkapi gambaran ketiga dari apa? Orang-orang yang kehilangan alat mencari ilmu. Orang kafir digambarkan 2 alat mencari ilmunya sudah lenyap di dalam ayat tadi, tak mendengar, tak melihat. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu, mendapatkan gambaran tadi, ternyata kita justru ikut jalan mereka, berarti hati kita tidak dipakai untuk berpikir. Berarti sekalian apa? Melengkapi yang ketiga, hatinya tumpul. Na'udzubillah. Kemudian yang baru, pembahasan baru, faslun masalu man tawakkala ala ghairillah. Permisalan orang yang bertawakal kepada selain Allah. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabuti takhadzat baita. Permisalan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali, pelindung, pengatur, pemelihara, bagaikan ankabut, yaitu apa? Laba-laba, spider, yang membuat rumah. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah benar-benar rumah laba-laba, sarang laba-laba. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Takdirnya apa? Kita tahu lau ini adalah dia memiliki syarat, jawaban syaratnya terhapus. Takdirnya apa? Laukanu ya'lamun lamattakhadhu min dunillahi awliya. Seandainya mereka tahu itu, niscaya mereka tidak mau mengambil selain Allah sebagai pelindung, pemimpin dan pemelihara. Inilah makna laukanu. Dan itu banyak dalam Quran pola-pola macam ini. Yaitu jawab launya dihapus, tapi sudah tersirat di awal kalimat. Sebelum kita masuk ke kalam Ibnul Qayyim, kita ambil faidah dari catatan kaki. Dan jelas catatan kakinya saya memilih-milih tafsir yang paling sesuai kalimatnya, tidak banyak perlu
penelitian yang rumit dan seterusnya. Kita ambil sekarang faedah dari Syekh kami rahimahullah. Qala fadilatu syekhina al-allamah Muhammad al-Harari, Muhammad Amin al-Harari rahimahullahu taala. Ana tulis hafizahullah karena waktu itu beliau masih hidup. Sekarang beliau sudah meninggal. Memang dalam 2 tahun ini alangkah banyaknya ulama yang meninggal. Allahul musta'an. Baik, munasabatu hadhil ayati lima qablaha. Ayat-ayat kesesuaian, sisi kesesuaian antara ayat-ayat ini dan yang sebelumnya apa? Annallaha subhanahu, bahwasanya Allah yang maha suci, lamma aslafa annahu ahlaka man asyraka bih, tatkala dia telah menjelaskan terdahulu bahwasanya dia telah membinasakan orang yang berbuat syirik kepadanya, bi'ajilil iqab, dengan hukuman yang disegerakan, wa sayu'adzibuhu bisyadidil azab, dan dia akan menyiksa orang itu dengan siksaan yang keras di dunia dapat, di akhirat juga menderita. Na'udzubillah. Wala yanfa'uhu fid daraini ma'buduh, sesuatu yang dia sembah tidak bermanfaat bagi dia di dunia dan di akhirat, di 2 negeri. Di dunia tak mampu melindungi dia dari azab Allah, di akhirat juga tak mampu menyelamatkan dia dari neraka. Jadi tak ada gunanya itu. Wala yujdihi ruku'uhu wa sujuduh, rukuk dan sujud dia kepada berhala tadi tidak berguna untuknya. Yujdih berguna atau berfaedah. Ardafa, ini jawab dari lama. Tadi lama aslafa. Tatkala begini Allah ardafa hada, Allah menyusulkan ini tadi bitamsili hali man ittakhadha ma'budan dunallah. Dengan apa? Allah membuat permisalan tentang keadaan orang yang mengambil sesembahan selain Allah. Bihalil ankabut, dengan apa? Dipermisalkan dengan keadaan laba-laba. Wa qad ittakhadhat laha baitan, dia telah membuat sarang, la yurihuha idza hiya awat, tidak mampu merehatkan dia apabila dia bernaung di rumah itu. Ya, kalau ada hujan, kena hujan, ada matahari, dia masih tertimpa cahaya matahari, ada angin juga terkadang jadi rusak-rusak itu, dan seterusnya. Betul-betul apa? Sarang yang sangat lemah dan tidak berguna. Baik. Tapi apa? Bukan berarti laba-laba itu buruk dan jahat. Dia baik. Dia baik dan dia melambangkan orang yang tawakal pada Allah. Kenapa? Belum tentu dalam sehari ada hewan lewat situ. Ini betul-betul apa? Memasang jaring dan bertawakal. Tapi Allah yang mengatur rezekinya. Cuma di sini Allah mempermisalkan orang yang bernaung kepada selain Allah bagaikan apa? Sarang laba-laba yang selemah itu. Baik, kata beliau di sini wala yujiruha min harrin wa bard. Sarang dia tadi tidak mampu melindunginya dari cuaca panas dan cuaca sejuk. Iya, dia cuma bentuk, gimana kita akan bilang 2 dimensi atau berapa, tak mampu melindungi dia, tak ada bumbungnya dan seterusnya. Idza hiya sawat, apabila dia kembali. Sawa yaitu apa? Bukan kembali sawa artinya kembali atau yaitu bernaung. Tapi bagusnya bernaung yang tadi itu awat bernaung, sawat kembali ke rumah itu. Summa zadal ingkara tauqidan, lalu Allah menambahkan pengingkaran tadi dengan penguat, yaitu apa? Permisalan tadi itu berisi pengingkaran kepada orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Bagaikan orang yang membuat sarang laba-laba. Kalian paham itu, sarang laba-laba lemah. Lalu Allah menambahkan bukan hanya lemah, bahkan ini adalah rumah yang paling lemah. Baik. Maka inilah makna Allah menambahkan pengingkaran dengan penguat lagi, kalam penguat. Fadzakara anna ma yad'unahu laisa bisyai'. Allah menyebutkan bahwasanya sesuatu yang mereka seru, sesuatu yang mereka mintai itu tidak ada apa-apanya.
fa kaifa yatasanna lil aqil, maka bagaimana layak yatasanna, yaitu apa? Layak atau sesuai untuk orang yang berakal, ayatrukal qadiral hakim, dia meninggalkan zat yang maha kuasa lagi maha penuh hikmah, wa yastaghila bi ibadati man laisa bi syai', lalu dia menyibukkan diri dengan menyembah sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Kalau kita sakit, ternyata yang selama ini kita sembah tidak mampu menyembuhkan kita. Kalau kita diganggu orang, ternyata jin-jin yang selama ini kita minta perlindungan juga tak mampu melindungi kita, dan seterusnya. Maka tak ada gunanya, na'udzubillah. Mungkin pernah berguna, tapi setelah itu banyak kerugiannya. Kita sudah bayar banyak lagi. Sebagaimana manusia, terkadang berguna, tapi seringkali ketika sedang diperlukan hiburannya atau diperlukan bantuannya, tidak seperti yang dibayangkan. Tayyib. Summa ardafa hadza bibayani faidah. Lalu Allah menyusulkan pembahasan ini dengan menerangkan faidah darbil amsali linnas, faidah membuat permisalan untuk umat manusia. Wa annahu la yudriku maghzaha illa zawul albab. Dan Allah menerangkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui inti tujuannya maghza, yaitu inti tujuan atau tujuan pembicaraan, tujuan dibuatnya permisalan, kecuali pemilik mata hati, alladzina yafhamuna khabi'al kalam, yang memahami ucapan tersembunyi, wa zahirahu wa sirrahu wa alaniyatah, mengetahui zahirnya, juga mengetahui rahasianya, dan mengetahui terang-terangannya. Betul-betul dia paham dari berbagai sisi. Ini perlu ilmu yang mendalam. Selesai dari hadaiqur rauh war raihan. Ilahuna wallahu a'lam.